Dalam lautan waktu yang tak berujung, ada kisah-kisah yang bukan sekadar sejarah. Ada nama-nama yang bukan sekadar catatan. Mereka adalah poros yang memutar takdir, mengubah wajah peradaban. Dalam pusaran iman terbesar dunia kekristenan, dua nama mencuat, bagai raksasa yang saling berhadapan. Yesus Kristus dan Rasul Paulus. Kita menyebutnya Kristen. Kita tahu ceritanya. Tapi, pernahkah Anda benar-benar bertanya, siapa di antara keduanya yang sebenarnya membangun kekristenan yang kita kenal? Siapa yang meletakkan fondasi, dan siapa yang merancang strukturnya? Atau mungkinkah ada kebenaran yang lebih dalam tersembunyi di balik narasi yang kita kira sudah kita pahami? Mari kita selami yang pertama, sosok yang mengklaim dirinya sebagai jalan kebenaran dan hidup. Yesus Kristus. Bukan sekadar tukang kayu dari Nazaret, atau rabi bijaksana yang mengajar di tepi danau. Bagi pengikutnya, dia adalah perwujudan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Firman yang menjadi daging. Sebuah klaim yang tak terbayangkan, memecah sejarah sebelum dan sesudah kedatangannya. Dari kelahiran yang kontroversial di Bethlehem, hingga perjalanannya di tanah Yudea yang berdebu, setiap langkah Yesus seolah dipandu oleh sebuah rencana yang tak seorang pun pahami sepenuhnya. Pengajarannya bukan sekadar dogma. Itu adalah pernyataan perang terhadap status quo, seruan untuk revolusi hati yang mengubah segalanya, kasih tanpa syarat, pengampunan yang tak masuk akal, dan sebuah kerajaan yang bukan dari dunia ini. Dia tidak hanya bicara, dia melakukan. Dia membuat orang buta melihat, lumpuh berjalan, bahkan membangkitkan orang mati. Bukan sekadar trik sulap, melainkan manifestasi kuasa yang mengusik nalar. Siapa dia yang memiliki otoritas untuk membalikkan hukum alam? Namun, kisah teka-teki ilahi ini berpuncak pada sebuah tindakan yang paling paradoks, kematiannya. Bukan mati sebagai pahlawan perang, melainkan sebagai penjahat yang disalibkan, disisihkan oleh mereka yang seharusnya dilayaninya. Sebuah skandal. Tapi di tengah kengerian itu, terletak inti dari segalanya. Korban yang menghancurkan dinding pemisah antara manusia dan ilahi. Dan tepat ketika semua tampak berakhir, kisah itu meledak dengan sebuah kebenaran yang tak terelakkan, kebangkitannya. Sebuah kemenangan atas maut itu sendiri, yang membuktikan bukan hanya klaimnya, tetapi juga janjinya akan kehidupan abadi bagi setiap jiwa yang berani percaya. Sebelum menghilang dari pandangan mereka, dia memberi sebuah misi, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Sebuah kalimat sederhana, namun itu adalah percikan api yang akan membakar dunia. Di satu sisi kita memiliki Yesus, Sang Pendiri. Namun, ada tangan tak terduga yang membentuk, merancang, bahkan mungkin mengubah arah dari jalan yang baru ini, Saulus dari Tarsus. Bukan pengikut setia sejak awal. Justru sebaliknya. Dia adalah musuh bebuyutan, seorang Farisi garis keras yang berlumuran ambisi untuk membasmi bidat Kristen. Ia melihat ajaran Yesus sebagai ancaman, sebuah penistaan terhadap tradisi kuno yang ia junjung tinggi. Tapi kemudian, di tengah perjalanannya, sebuah intervensi kosmis terjadi. Cahaya yang menyilaukan, suara yang menggema, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Dan dalam sekejap, seorang pemburu menjadi yang diburu. Seorang penganiaya menjadi pengikut. Ini bukan sekadar pertobatan, ini adalah transformasi radikal yang tak masuk akal. Ia yang tadinya ingin memadamkan api, kini justru menjadi pembawa obornya. Ia mengubah namanya menjadi Paulus, dan dari sana, sebuah misi yang tak tertandingi pun dimulai. Misi yang akan membawanya ke ujung-ujung dunia yang dikenal.
Paulus, dengan kecerdasan Yahudi dan pendidikan Helenistiknya, adalah jembatan hidup antara dua dunia. Ia membawa pesan Yahudi tentang Mesias kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi yang sama sekali asing. Di sinagoge, di forum, bahkan di penjara, ia menantang dogma, menghancurkan sekat budaya, dan menanam benih-benih iman di tanah yang belum terjamah. Namun, perjalanannya penuh dengan darah, keringat, dan air mata. Ia dicambuk, dipenjara, dirajam, dan berulang kali hampir mati. Ia menghadapi musuh di setiap sudut, baik dari luar maupun dari dalam. Namun, dari setiap luka, lahir sebuah doktrin yang mengubah arah kekristenan. Dalam surat-suratnya, kini mahakarya teologis dalam Perjanjian Baru, Paulus merumuskan apa artinya menjadi Kristen di luar hukum Yahudi. Ia memproklamasikan sebuah kebenaran yang mengejutkan, keselamatan datang bukan dari perbuatan atau ritual, melainkan dari iman semata kepada Kristus. Dia tidak hanya menyebarkan Injil. Dia membentuknya, mendefinisikannya, bahkan menginterpretasikan implikasi terdalam dari kematian dan kebangkitan Yesus. Dia adalah pemutar balik doktrin yang membuat kekristenan menjadi iman universal, bukan sekadar sekte Yahudi. Jadi, di hadapan dua raksasa ini, kita dihadapkan pada pertanyaan yang mendalam. Siapa yang sebenarnya melahirkan kekristenan? Apakah Yesus hanyalah seorang guru dan Paulus arsitek sejati? Jawabannya jauh lebih kompleks dari sekadar label. Yesus Kristus adalah sumber dari segala sesuatu. Dia adalah alasan mengapa kekristenan ada. Tanpa kehidupan, kematian, dan kebangkitannya, tidak ada pesan yang bisa disampaikan, tidak ada keselamatan untuk diumumkan. Dia adalah kepala dari tubuh yang kita sebut gereja. Paulus, dia adalah alat yang tak ternilai, sang agen revolusi. Dia adalah tangan kanan yang kuat, mata yang melihat jauh, dan suara yang tak kenal lelah. Dia diutus oleh kepala itu sendiri, untuk menafsirkan kehendaknya, dan memperluas kerajaannya melampaui batas-batas yang pernah dibayangkan. Paulus tidak menciptakan pesan. Dia menerima pesan itu secara langsung dari Kristus yang bangkit, dan dengan kecerdasan serta keberaniannya yang tak tertandingi, ia mengemasnya, menjelaskannya, dan membawanya ke setiap sudut dunia kuno. Maka, jangan salah. Kekristenan tidak lahir dari strategi manusia atau jenius filosofis. Ia lahir dari peristiwa ilahi, hidup, mati, dan bangkitnya Yesus Kristus. Paulus, dengan segala kontroversi dan kehebatannya, hanyalah pelayan setia yang menjalankan visi Sang Pencipta. Dia adalah tangan yang membangun, tapi cetak biru dan fondasinya, selalu dan akan selalu, adalah Yesus Kristus sendiri. Kisah mereka adalah bukti bahwa kekuatan paling besar seringkali terletak pada yang paling paradoks. Dan kebenaran, seringkali, jauh lebih mendalam dari yang kita kira. Demikianlah, kita telah menjelajahi dua pilar utama kekristenan, Yesus Kristus dan Rasul Paulus. Dari ajaran kasih dan pengorbanan Yesus yang menjadi fondasi iman kita, hingga teologi mendalam dan misi Paulus yang membentuk penyebaran Injil, keduanya tak terpisahkan dalam membentuk kekristenan seperti yang kita kenal hari ini. Kisah mereka bukan hanya sejarah, melainkan undangan untuk terus memahami dan menghidupi warisan iman yang tak ternilai ini. Mari kita terus menggali kebenaran ini, meresapi setiap ajaran, dan membiarkan semangat Yesus dan Paulus menginspirasi langkah kita dalam iman. Terima kasih telah menemani perjalanan ini. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Salam damai sejahtera. Tuhan memberkati.